Sang junior ini mengeluarkan senjata untuk menembak rekan-rekan satu timnya. Tanpa diduga, mereka tidak hanya tidak takut, tetapi juga menertawakannya. Mereka semua menertawakannya karena tidak berani menarik pelatuknya. Ayo, tembak aku. Aku menyuruhmu menarik pelatuknya. Jika memiliki keberanian, lakukanlah. Jika kamu tidak berani menarik pelatuk, kamu ingin mati, kan? Yun Sang-ho memelototinya dengan kebencian. Dalam benaknya, dia sangat ingin membawa orang-orang ini ke dunia bawah. Melihat Yun Sang-ho meletakkan senjatanya, para rekan satu timnya bahkan menertawakannya dengan berlebihan. Ini sungguh kamu. Baiklah. Yun Sang-kacu. Keluarlah. Yun Sang-ho menatapnya dengan mata mantap dan berbalik untuk pergi. Ketika mereka mengira ini adalah akhir, tiba-tiba sebuah ranjau darat dilemparkan ke dalam ruangan itu. Seiring dengan ledakan itu, jalur balas dendam Yun Sang-ho juga resmi dimulai. Melihat sang rekan yang sering menggertaknya sebelumnya, Yun Sang-ho melepaskan tembakan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, para teman sekamar Yun Sang-ho juga mendengar suara tembakan. Tapi biasanya mereka paling sering menggertak Yun Sang-ho. Kesombongan biasa mereka juga telah menghilang sekarang. Mereka ketakutan sambil membuka pintu. Dan melihat Yun Sang-ho memegang senjata yang mengarah ke mereka sekarang. Yun Sang-ho telah kehilangan akal sehatnya sekarang. Tapi teman-teman sekamarnya masih mengira dia pengecut seperti dulu. Bahkan mengancam agar dia melepaskan senjatanya. Namun detik berikutnya, kematian mewarnai mata Yun Sang-ho menjadi merah. Dia kehilangan akal. Dia melepaskan tembakan setiap kali dia melihat seseorang. Dalam sekejap mata, bangunan itu menjadi penyimpanan mayat. Ada satu sang rekan yang beruntung yang lolos dari kematian. Dan segera menelepon atasannya untuk meminta bantuan. Selamatkan aku. Ketika dia mendengar suara tembakan, dia segera merasakan ada sesuatu yang salah. Segera mengirim orang ke tempat kejadian. Dan Yun Sang-ho masih mencari sang pemimpin yang sering menggertaknya. Dia adalah Kapten Ma yang sering memimpin orang untuk menggertaknya. Ketika dia sedang memeriksa toilet, tetapi tidak ada seorang pun di sana, pintu toilet tiba-tiba terbuka. Satu orang berlari masuk. Yun Sang-ho melepaskan tembakan ke kakinya, dia Kapten Ma yang menggertaknya. Yun Sang-ho tidak mengatakan sepatah kata pun dan melepaskan tembakan. Tanpa diduga, senjatanya kehabisan peluru. Prajurit ini menggunakan senjata memukuli rekannya sampai mati. Dia sangat marah, hanya ingin mengirim musuh ke dunia bawah. Alasan mengapa dia menjadi begitu gila adalah dia baru saja mengikuti dinas militer, tapi menjadi objek intimidasi semua orang. Namun, Yun Sang-ho juga memiliki hal-hal yang tidak boleh disentuh. Dia bisa bertahan dipukuli dan dimarahi oleh para prajurit tua, tetapi tidak akan membiarkan siapapun menghina ibunya. Tetapi rekan satu timnya tidak hanya tidak mendengarkan, tetapi bahkan lebih keterlaluan dan memecahkan kacamatanya. Sepertinya, ibumu menjual kue beras di dekat stasiun Samun, kan? Aku berencana untuk menghancurkannya ketika keluar dari sini. Apakah kaki ibumu cacat? Ketika mendengar bahwa Kapten Ma akan mengambil tindakan pada ibunya setelah keluar dari tentara, Yun Sang-ho tidak bisa menahannya lagi. Karena ibunya adalah batasnya. Ini adalah alasan yang menyebabkan adegan tadi. Meskipun dia sangat tidak mau di dalam hatinya, dia tidak bisa benar-benar membunuhnya. Tapi dia tidak menyesali apa yang telah dia lakukan. Namun, ketika bertemu ibunya lagi, dia merasa sangat bersalah padanya. Dia tidak takut mati, hanya khawatir ibunya tidak akan dirawat nanti. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu harus sabar. Akan lebih baik jika kamu mencoba bertahan sedikit lagi. Kemudian Yun Sang-ho dibawa pergi untuk menginterogasi motif pembunuhan. Tapi dia tutup mulut. Karena semua orang yang membulinya sudah mati. Jadi tidak ada yang terlalu penting lagi. Kapten Ma belum mati, karena dia tidak ingin diselidiki. Jadi dia mengancam semua orang.
untuk tidak mengungkapkan tindakan menggertak mereka terhadap Yoon Sang-ho. Selama tidak ada bukti, mereka tidak akan dihukum penjara. Tae-nam beruntung lolos dari kematian. Tetapi juga karena ini, ia terkena gangguan stres pasca trauma. Dia sering berhalusinasi Yoon Sang-ho mengarahkan senjata padanya. Ibu Tinam ingin memegang posisinya. Jadi dia juga ingin Tinam tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak percaya bahwa ibunya akan begitu berdarah dingin. Tak lama, inspektur tentara akan datang untuk menyelidiki penyebab insiden itu. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka menggertakkan Yoon Sang-ho. Dan Tinam, karena tekanan dari ibunya, tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Tapi inspektur wanita merasa ada yang tidak beres. Karena tidak ada tentara yang akan membunuh rekan-rekannya tanpa alasan. Sekarang dia hanya bisa membiarkan Yoon Sang-ho mengatakan yang sebenarnya. Jadi dia menunjukkan kepada Yoon Sang-ho foto dirinya bersama ibunya. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, ibumu akan dianggap sebagai ibu si pembunuh berdarah dingin, selama sisa hidupnya. Yoon Sang-ho menangis, dia melakukan semua ini karena dia tidak ingin ibunya dilukai. Dia menceritakan seluruh proses bagaimana dia digertakkan oleh mereka setiap hari sambil menangis. Dia telah membunuh semua rekannya, tetapi tidak ada rasa takut di wajahnya. Hakim mulai mempertanyakan pembunuhan Yoon Sang-ho. Dia mengaku yang telah membunuh rekan satu timnya. Tetapi pengacara di sebelahnya mengatakan bahwa alasan awalnya adalah karena dia diganggu oleh rekan satu timnya. Dan meminta hakim untuk mempertimbangkan hukumannya. Tapi yang lain bilang mereka tidak menggertaknya. Mereka bahkan bersumpah bahwa mereka tidak pernah menggertak Yoon Sang-ho. Semua orang mencoba membenarkan diri mereka yang takut akan terlibat pada kasus ini. Mereka mengarahkan kesalahan ke Yoon Sang-ho. Yoon Sang-ho tidak keberatan dengan ini, tidak peduli jika mereka menyusunnya sesuai keinginan mereka. Ketika semua orang percaya apa yang mereka katakan itu benar, Tinam sepertinya keberatan sesuatu. Melihat senyum puas di wajah ibunya, hatinya sangat bertentangan dan menjadi sangat canggung. Tapi ketika dia melihat senyum Yoon Sang-ho yang tidak mengeluh, dia tiba-tiba teringat percakapan mereka sebelumnya. Ketika aku menjadi seorang prajurit yang tua. As she spent the happiest times of her childhood with her sister Margaret. It is where her late husband Philip proposed to her, a large house located in Aberdeenshire. Jadi kamu tunggu saja sampai saat itu. Melihat wajah jelek rekan-rekan satu timnya, dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dan mengatakan yang sebenarnya. Jelas ada intimidasi. Orang yang menembak harus dihukum. Dan mereka memaksa Yoon Sang-ho menembak, mereka juga harus dihukum. Tinam juga mengatakan bahwa ibunya karena ingin memegang posisinya. Dia memaksanya untuk memalsukan bukti. Pada saat terakhir, Tinam menuruti pilihan hati. Untuk menyingkirkan gangguan yang datang kepadanya selama berhari-hari. Ketika inspektur bertanya pada Yoon Sang-ho apakah ada hal lain yang ingin dia katakan, dia hanya bersikeras mengatakan itu salahnya. Jika aku bisa bertahan sampai akhir, tragedi itu tidak akan terjadi. Setelah mengatakan ini, dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada keluarga korban. Yoon Sang-ho yang jujur tidak ingin menyakiti siapapun. Dia hanya ingin melindungi ibunya dengan baik. Tanpa diduga, ledakan emosinya membuatnya melakukan sesuatu yang dirinya sesali selama sisa hidupnya. Pada titik ini saya juga ingin memberitahu Anda bahwa ada beberapa hal dalam hidup yang bisa salah. Tetapi ada beberapa hal yang tidak boleh salah. Jangan membuat dirimu menyesal seumur hidup. Karena emosi yang sementara. Baiklah, film hari ini berakhir di sini ya. Jangan lupa klik ikuti untuk menonton episode selanjutnya ya.